Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum mulai, Ibu harapkan kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Adapun muatan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah PKN, IPA, SBDP, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran lalu, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif dari hewan. Nah, perkembangbiakan generatif hewan ada dua, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Salah satu yang akan Ibu bahas kali ini adalah tentang perkembangbiakan ovovivipar atau berkembangbiak dengan bertelur sekaligus beranak. Ular boa adalah satu jenis ular yang berkembangbiak dengan bertelur sekaligus beranak. Nah, ular ini mengeluarkan anaknya bersama dengan cangkang telurnya. Jadi, anaknya atau embrio dari anaknya tumbuh di dalam telur di dalam perut induknya. Beberapa hewan lain yang berkembangbiak dengan ovovivipar akan Ibu tampilkan gambarnya berikut ini. Beberapa jenis hiu berkembangbiak dengan ovovivipar. Nah, contohnya jenis hiu pemotong kue, jenis hiu putih, hiu buaya, hiu Greenland, hiu gergaji, hiu macan pasir, dan hiu harimau. Kuda laut hidup di perairan tropis. Ukurannya sekitar 16-35 cm. Kuda laut adalah satu-satunya spesies yang jantannya bisa melahirkan. Ini adalah iguana. Beberapa orang memelihara iguana untuk kesenangannya. Nah, iguana ini termasuk reptil yang mempunyai ciri-ciri mempunyai duri pada punggung sepanjang kepala sampai ekornya. Ini adalah salamander. Salamander ini walaupun bentuknya seperti reptil tapi bukan termasuk kelompok reptil, melainkan dia adalah kelompok amfibi. Artinya bisa hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Hewan ovovivipar lainnya adalah ikan pari. Ikan pari manta adalah ikan pari yang jenisnya paling lebar di dunia. Bisa mencapai lebar 9 meter. Pada pembelajaran terdahulu, kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, coba dilihat sekarang wacana yang berjudul ayam. Pada paragraf pertama ditulis, di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kira-kira apa ide pokok yang terkandung dalam paragraf tersebut? Iya, benar. Bagus sekali. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah
Ayam bermanfaat bagi manusia. Berikutnya, silakan kalian berlatih untuk menemukan ide pokok pada paragraf yang kedua. Selanjutnya, kalian bisa berlatih dalam wacana yang berjudul bunglon. Nah, ini ada 2 paragraf. Paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf kedua berbunyi, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa negara kita sangat kaya dan memiliki beragam fauna, apalagi jenis ikan yang ada di Laut Indonesia. Nah, cerita berikut ini adalah bagaimana Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng dari Sidoarjo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo menjadi bingung. Nah, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo ketika tahu jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar potongan ikan cukup untuk semua? Untuk memutuskan tindakan apa yang harus mereka lakukan, maka kita bisa melihat dari sila-sila Pancasila, yaitu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sana kita bisa melihat nilai-nilai apa yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana kita bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi kasus seperti pada cerita yang tadi kita sudah baca. Nilai-nilai sila kelima dari Pancasila, di antaranya yang pertama menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, tidak bertindak semena-mena. Yang ketiga, hidup hemat. Yang keempat, gemar menabung. Yang kelima, bersikap adil. Yang keenam, memperjuangkan keadilan. Yang ketujuh, menghargai hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan diskusinya pada grup WhatsApp. Terima kasih.